Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Injil Yohanes pasal keempat, ayat keempat sampai dengan ayat 14. Kita baca secara responsoria. Ia harus melintasi daerah Samaria.
yang bernama Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bagaikan perempuan Samaria mengambil air yang sejuk, tetapi aku terus dahaga walau aku meminum terus. Terdengarlah Tuhan Yesus berkata, "Dirinya air kehidupan. Siapa yang datang padanya takkan haus selama-lamanya." Tuhan Yesus, air kehidupan, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Jika jiwamu ingin diselamatkan, segera datanglah padanya. Karena Yesus air kehidupan, dengarlah hayati firman-Nya. Dalam Yesus pastilah kau bahagia, cepatlah datang berserah. Hatimu damai dan sejahtera, berbahagia selama-lamanya. Tuhan Yesus, air kehidupan, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, kan menjadi milikmu.
Shalom Mama sekalian. Sejenak marilah kita mendengar warta untuk minggu kita pada hari ini. Warta Minggu Letare 30 Maret 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 30 Maret 2025, telah menjadi anggota Jemaat Gereja kita keluarga Bapak Juni Manuntun Siahan, Ibu Pesta Riama Boru Pasaribu, beserta 5 orang anak, 3 orang putra, 2 orang putri, pindah dari HKBP Tampu Bolon, Resort Tampu Bolon, alamat Jalan Melur, Perum Sentosa nomor 16, Sidomulyo Barat, Sektor Arengka Indah. Warta pemberkatan nikah, warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Dr. Matius Trio Saputro Pak Pahan, putra dari Bapak Purnawirawan TNI Ajun Pak Pahan, Ibu Basaria Borusilain, alamat Jalan Kaharudin Nasution, Gang Sepakat nomor 663, Sektor Pando Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Widya Pita Suryani Boru Manulang AM HKSSI, putri dari Bapak Sintua Johnson Simanulang, Ibu Lindawani Boru Sitorus, alamat Lumban Raja, Jemaat HKBP Sihite Resort Sihite. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 April 2025 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Suara Koinonia. Pertama, pelayanan. Minggu hari ini 30 Maret 2025 diadakan pertukaran mimbar pelayanan full-timer seresort HKBP Pekanbaru. Pendeta Donda Simanjuntak MTH Pentaresort melayani di HKBP Pandowi Permai pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB. Pendeta Mikael O Panjaitan STH melayani di HKBP Jalan Segar masuk pukul 8 WIB dan 10.30 WIB. Pendeta Luciana Manik STH melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Bibel Pro Mas Rio Sinaga melayani di HKBP Pembatuan pukul 8 WIB. Diakonis Ruslina Hutapea melayani di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Yang melayani pada ibadah pukul 7 WIB, Pendeta Budiman Telabonua STH, pimpinan Jemaat HKBP Pembatuan. Yang melayani pada ibadah pukul 9 WIB, Pendeta Ratna Pardede STH, pimpinan Jemaat GKP Air Kulim. Yang melayani pada ibadah pukul 11 WIB, Pendeta Roy F. Nainggolan STH, pimpinan Jemaat HKBP Fajar. Yang melayani pada ibadah pukul 17 WIB, Pendeta Ebenezer Nainggolan STH, pimpinan Jemaat HKBP Pandau Permai. Yang melayani di ibadah remaja pukul 9 WIB, calon Pendeta Lestari Banjarnahor STH, calon pendeta di HKBP Pembatuan. Seksi Sekolah Minggu. Kegiatan anak sekolah minggu pada hari ini tanggal 30 Maret 2025, kegiatan paduan suara, karate, sepak bola dan English Club diliburkan masuk kembali pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 dan untuk padus masuk kembali pada hari Jumat tanggal 11 April 2025. B. Sekolah Minggu Ceria. Seksi Sekolah Minggu mengadakan ibadah Sekolah Minggu Ceria di Rumah Sintua F. Hotawuruk pada bulan 2 yang diadakan pada hari Minggu tanggal 6 April 2025. Pukul 16 WIB, alamat Jalan Sidomulyo nomor 33D. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu Padang Bulan. Kunjungan gerejawi. Minggu hari ini, tanggal 30 Maret 2025, Kor Marseringan Family Choir mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Jalan Segar yang dipimpin oleh Pendeta Mikael O. Panjaitan STH pada ibadah pukul 10.30. Seksi lansia, pada hari Selasa, tanggal 1 April 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna merah. Seksi perempuan dan diakonia. Salah satu program kerja Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru tahun 2025 yaitu mengunjungi jemaat kaum perempuan yang sakit menahun.
Kegiatan ini bekerja sama dengan Seksi Diakonia, Seksi Dewan Diakonia HKBP Pekanbaru. Akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 2 April 2025 di sektor Komplek Gubernur dan sektor Wonorejo dimulai pukul 10 WIB. Pada hari Kamis tanggal 3 April di sektor Labu Baru Barat dan sektor Labu Baru Timur dimulai pukul 10 WIB. Sokongan dana diakonia sosial pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 kita mengumpulkan sokongan dana program diakonia sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Suara Diakonia, Seksi Kemasyarakatan. Pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025, Seksi Kemasyarakatan Dewan Diakonia telah menyampaikan bingkisan Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat lingkungan gereja melalui RT 003 yang dipimpin oleh Pendeta Resort. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April 2025. Baca dan renungan firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan warta lainnya, Amanginang dapat kita baca selengkap pada warta jemaat. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Tuhan kau gembala
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah hari ini di Minggu Letare 30 Maret 2025. Puji Tuhan, kita sudah sampai ke akhir Maret 2025, semua karena anugerahnya. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita, menyapa kita semua hari ini, dan juga saudara-saudara kami jemaat yang live streaming di rumah masing-masing, baik itu jemaat HKBP Pekanbaru atau siapa saja yang sedang mengikuti peribadahan ini. Khotbah dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai ayat 20. Saya akan membacanya. Marilah kita ikuti di dalam hati yang teduh. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu. Dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita. Dalam program yaitu tukar mimbar pelayanan full-timers Resort HKBP Pekanbaru, kami dari GKP Erkulim menyampaikan salam dari gereja kita GKP Erkulim. Horas mari kita. GKP Erkulim bukan hanya sekedar air kulim, tetapi itu ada sejarahnya. Saya perkenalkanlah dulu ya, walaupun kita sudah banyak yang mengenalnya. Salah satu tokoh pendiri gereja ini yaitu Mbah Parjo, dan satu lagi bulan 1 kemarin sudah meninggal dunia yaitu Pak Kasidi. Jadi sudah almarhum lah ya para tokoh-tokoh kita itu. Air kulim itu, Allah itu raja, karunia melimpah. Itu kepanjangannya dibuat Mbah Parjo. Sama-sama dulu kita mengucapkannya. Allah itu raja, karunia melimpah.
terakhir 31 Desember 2024, 158 kakak. Berkuranglah Pak Kasidi jadi 157 kakak lah. Terdiri dari berbagai suku, Sunda, Jawa, bahkan ada dari asli Bengkalis, ya, Ocu, dan juga Cina dan lain sebagainya. Dan sekarang sedang berbenah diri. Puji Tuhan, dengan sunyi senyap, tanpa kami menginformasikannya kemana-mana, dalam tempo 2 minggu altar gereja kita sudah selesai. Mau lihat di Tuhan nanti. Ya. Kenapa altar? Karena memang altar inilah wajah gereja kita yang harus kita jaga. Ini adalah ruang Maha Kudus, ruang kudus, ruang kudus, ruang Maha Kudus, dan ruang jemaat yang harus kita jaga kekudusannya dan tidak sembarangan di sini, baik di dalam penggunaannya dan lain sebagainya. Dan kami akan melanjutkan dengan pengadaan AC. Sedang dibuat perhitungannya oleh panitia kami, panitia altar dan kemudian koordinator pengadaan AC. Dan para koordinator ini mengatakan, Inang banyak kali biayanya. Bagaimana itu katanya? Saya katakan, jangan khawatir, Tuhan menyediakan. Gusti berkah. Aku boton nama bahasa Jawa nang go paling sede-sede katakan. Gusti berkah. Allah menyediakan dalam bahasa Sunda. Tuhan mencukupkan. Karena saya juga teringat, saya mengatakan itu saya juga sambil mengingat, ada banyak keluarga saya di HKBP Pekanbaru nanti yang akan membantu kami di sini kan gitu. Yang terbuka hatinya. Nah, momen ini saya berkesempatan untuk meminta dukungan doa lah yang paling utama. Karena selalu saya tekankan di GKP Kulim ini, bahwa apapun yang kita layani di sini, apapun yang kita programkan di sini harus diberangkatkan oleh doa dan iman. Kita bukan mengandalkan uang sekalipun uang penting, tetapi mari kita memulai mengerjakan, melayani semua berangkat dari doa. Maka lihatlah melebihi dari apa yang kita programkan, Tuhan cukupkan dan Tuhan berikan. Amin. Dan itu nyata juga bagi kita semuanya. Terlebih di tahun transformasi yang ditetapkan oleh HKBP ini. Tapi jangan sampai salah, ada kemarin dengan semangatnya mengatakan tahun transportasi ini. Semangat gimana? Tahun transformasi ini mengubah cara pandang kita dalam peribadahan, mengubah cara pandang kita dalam perjuangan hidup, bahwa tidak semuanya melulu karena uang. Tapi bagaimana kita di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam doa kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Inilah yang mau kita lihat dari teks kita, khotbah kita hari ini di Minggu Letare ini. Bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan, life is journey. Tidak hanya sekedar berjalan, tetapi harus punya tujuan. Dan di tengah-tengah mencapai tujuan itu harus di dalam doa, iman, dan pengharapan. Kalau kita sudah punya iman, doa, dan pengharapan, yakinlah Tuhan akan menolong dan menguatkan. Dan kita memiliki rasa percaya diri menghadapi tantangan di seluruh pergumulan dan perjalanan hidup kita. Ada seorang yang datang, percaya diri dia datang. Tulang, aku sudah siap mau melamar anak tulang. Bah, percaya diri kali kau. Apa rupanya yang sudah kau punya?
Aku punya 3 rumah, 3 mobil. Wah, di mana saja rumahmu dan mobilmu itu? Di dalam doa dan pengharapan. Setelah ditanya, marga marga berdiri. Tapi dia sudah punya semangat lah dulu kan begitu. Dari situ dulu. Kalau terus loyonya, mau bagaimana? Kalau udah pernah saya ikut bahkan itu, si Tiur sama si Tagor kan. Gurunya, Tiur apa cita-citamu? Aku mau jadi orang sukses, orang hebat, pengusaha yang mantap, yang luar biasa. Bagus. Kau Tagor apa cita-citamu? Menikah dengan si Tiur. Selesai persoalan. Karena yang didapatkannya sudah orang hebat. Generasi muda kita ini kan sekarang generasi yang takut bermimpi, takut membuat harapan, takut bercita-cita. Makanya selalu saya berdoa supaya generasi muda kita ini generasi yang tangguh di dalam menghadapi tantangan apapun, dimanapun mereka berada. Dan firman Tuhan hari ini, inilah yang menjadi hal yang luar biasa. Perjalanan umat Israel 40 tahun mengarungi padang gurun. Dan mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dari perjalanan inilah ada banyak pelajaran yang mau kita renungkan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika Tuhan masih mengizinkan kita masuk ke bulan April, bulan Mei, bahkan kita lalui tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Pelajaran apa yang kita ambil? Mungkin sekilas kita apa yang mau diambil dari teks ini? Yang diceritakan di situ adalah berjalan dari Obot, berkemah di Abarim, kemudian sampai di Zeret, kemudian di Arnon, dan begitulah seterusnya. Tapi hal yang luar biasa yang diajarkan dari sini untuk kita renungkan. Yang pertama, renungan yang pertama dari teks kita adalah Tuhan melindungi kita dalam semua dinamika kehidupan kita, baik ketika kita bergerak, baik ketika kita berjalan maju, maupun ketika kita berhenti sejenak. Bahkan kalau kita sampai kepada perhentian selama-lamanya. Ada di sana ya. Hidup ini adalah dinamika. Ada kalanya kita bergerak dan berjalan maju. Makanya ketika panitia pengadaan ASI mengatakan, gimana ini Nang? Saya katakan, tidak usah khawatir. Yang penting bergerak dulu, bekerja dulu, berusaha dulu. Hai anak-anak muda, kuliah dulu, sekolah dulu, berusaha dulu. Melayani dulu. Kekuatan kita dulu aman. Saya bilang sama panitia, tidak usah dulu mengharapkan yang lain, tapi kekuatan kita, ayo bergerak. Seperti itulah umat Israel bergerak, berjalan dari satu daerah yang belum pernah mereka lewati. Tapi yang luar biasanya tidak ada satu orang pun orang Israel yang tinggal di setiap kota-kota yang mereka lewati. Karena tujuan mereka adalah the land promise, tanah perjanjian. Walaupun dalam perjalanan itu ada yang mati, ada yang sakit. Bahkan Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya melihat, memandang dari tanah Nebo. Yang masuk dari generasi pertama hanya Kaleb dan Joshua. Ayo, selagi masih diberi kesempatan, bergeraklah, bekerjalah. Tuhan menolong, menyertai, menyediakan. Jangan harapkan Tuhan menyediakan tapi kita duduk malas. Hanya menantikan turun dari Banua Gijeng. Tak ada itu. Bergerak, bekerja. Itulah dinamika hidup. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama seperti kita itu ya.
Walaupun kita tidak catat perjalanan hidup kita seperti di Alkitab ini, tapi saya yakin kalau kita ditanya, coba dulu ceritakan perjalananmu, semua kita pasti mengingat. Bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan, tapi kita terus mau maju, kita tidak mau mundur. Dan itulah sebenarnya prinsip orang Batak, orang yang terus mau maju, tidak mau mundur. Dia akan terus melakukan perjuangan-perjuangan bersama Tuhan. Namun di tengah-tengah pergerakan itu harus ada yang namanya beristirahat. Berkemah. Sesudah mereka bergerak sampai di satu tempat, kemudian mereka mendirikan kemah seperti rest area. Kalau kita ke Dumai ada rest area, tol. Kita diisi ulang kembali, di charge. Seperti itulah kehidupan kita. Ada banyak orang yang workaholic. Bekerja keras terus dari hari Senin sampai hari Minggu. Tidak ada waktunya lagi untuk membiarkan dirinya istirahat. Apalagi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi hidup adalah bergerak, beristirahat, bergerak, beristirahat. Maka ketika kita bekerja, kita dikuatkan dan kemudian diisi ulang kembali dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Rest area sambil menunggu perjalanan selanjutnya. Hingga kita nanti sampai kepada peristirahatan selama-lamanya alias rest in peace. Makanya Bapak Ibu jemaat, mohon kalau kita di tempat berduka, tidak usah kita banyak bicara di sana. Menundukkan kepala sajalah kita. Kita juga akan seperti mereka nanti, cepat atau lambat, ya kan? Tak usah dibahaskan gimana itu anaknya itu, kayak mana itu suaminya, istrinya. Bukan urusan kita itu. Atau sambil foto-foto kita di tempat duka dengan mengacungkan jempol dengan tawa yang sumringah begitu. Atau membuat caption setelah melayat makan bakso. Begitu kan? Gulang kusung ini. Di mana rasa empati kita gitu? Kita bahas keluarga itu. Tak urusan kita itu. Kita pun pergi ke rumah seseorang, keluarga, tak usah kita bahas mau bagaimana itu, mau amburadul rumahnya itu, tak urusan kita itu. Kepedulian dan empati seperti ini semakin berkurang di zaman sekarang ini. Seolah-olah kita ini tidak akan sampai ke situ, ke rest in peace itu. Ya. Dengan kejamnya kita menjudge, misalnya di tengah-tengah duka orang. Ya, walaupun ada juga yang seperti ini memang waktu itu ada yang berduka seorang istri, ya. Lalu dia melihat ada orang, mungkin sudah pernah kita dengarkan ini, ada yang duduk pas di kaki suaminya ini yang sudah meninggal ini. Tiba-tiba sang istri mengatakan, jangan dekat kakinya kalian, nanti ditunjangi kalian katanya. Teringat dia waktu masih hidup suaminya ini mungkin di Itolpeng di mana kan. Perjalanan hidup itu bergerak, berhenti, bergerak, berhenti. Tetapi dalam semua pergerakan itu Tuhan menyediakan dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ketika kita beristirahat juga berhenti. Tuhan melindungi kita dan mengisi kita dengan semangat menuju perjalanan yang baru. Karena selanjutnya bangsa Israel akan mengalami peperangan. Mereka akan berperang dengan bangsa-bangsa yang mereka lewati. Tapi Tuhan menolong dan menyertai. Renungan yang pertama itu, ayo dalam dinamika semuanya. Kita semua punya pergumulan yang beragam. Tetaplah yakini baik ketika bergerak dan berjalan dan bahkan berhenti. Bahkan hingga sampai nanti perhentian selamanya, Tuhan kekuatan dan pertolongan kita. Yang kedua adalah Tuhan sumber air kehidupan.
dipelihara dan dipuaskannya dari segala dahaga dunia ini. Di perjalanan itu mereka bertemu dengan BR. BR itu artinya mata air, subur. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Supaya mereka memiliki tenaga melanjutkan perjalanan itu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, jemaat, semua kita yang hadir pada saat ini. Satu-satunya sumber air yang kekal dan sejati hanya Yesus Kristus. Makanya dikatakan, akulah air kehidupan. Barang siapa yang minum kepadaku tidak akan haus lagi. Sehingga kita merasakan kepuasan. Firman Tuhan ini membawa kita kepada satu keyakinan bahwa Tuhanlah sumber air kehidupan yang memelihara kita, yang memberikan kepuasan akan segala dahaga-dahaga yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Sumur itu bukanlah hasil dari orang Israel, tetapi adalah hasil daripada raja-raja bangsawan yang mengorek-ngorek sehingga muncullah sumur. Dan membuat orang Israel bernyanyi, berbual-buallah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Siapa yang menggantungkan hidupnya kepada sumur yang sejati itu, maka berbual-buallah, berlimpah-limpahlah berkat Tuhan. Bahkan sampai luar biasa memenuhi perjalanan kehidupan kita ke depannya. Jadikanlah Tuhan sumber air kehidupan. Air itu sangat penting, itu kekuatan kita, ya. Dan bagi orang Israel sumur itu diwariskan. Kalau epistel tadi, sumur itu diwariskan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Air adalah sesuatu yang berharga kepada kita, walaupun pada belakangan ini air seperti menakutkan karena bencana. Di GKP Herkulim ada 5 keluarga yang terdampak bahkan sampai mengungsi. Di Pekanbaru ini saya dengar ada 18 kakak, ya, apa yang kita saksikan di daerah Tapanuli Raya, di Toba, bahkan sampai di Parapat oleh karena kerusakan alam, sehingga kita menyadari wah, aturannya air itu adalah menjadi berkat, tapi banyak sudah menjadi bencana. Namun kita yakini air kehidupan, living water, air kehidupan itulah yang dicurahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus yang memuaskan dahaga kita. Yang ketiga adalah mari kita bersukacita, letare. Tidak usah terlalu tegang-tegang kali wajah itu, ya kan? Ya, saya kadang memang itu kalau di Herkulim itu saya mau terjemahkan bahasa Batak ke bahasa Indonesia, misalnya saya bilang gini, seperti songon idahat, tedik songon idahat di Balanga. Gimana menerjemahkannya itu ya, saya bilang. Balanga itu apa bahasa Indonesianya? Kuali berarti. Ya. Jangan seperti saya dulu beli apa, saya mau beli talenan, saya nggak tahu talenan. Saya mau beli sangkalan nih tuh. Apa talenan berarti? Gembiralah kita yang menjalani hidup ini walaupun tantangan ada itu. Ya, pasti itu siapapun. Berletarelah. Letare yang dimaksud bukan sukacita-sukacita duniawi, ya, walaupun perlu healing-healing, perlu juga refreshing. Tetapi yang paling utama di sini letare yang dimaksudkan di sini adalah letare karena sumber berkat yang seutuhnya sudah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itu kegembiraan kita yang paling sempurna. Makanya kalau datang ke gereja, udah gembiralah. Kalau kita menjalani sesuatu, gembira aja lah. Itu nampak dari wajah kita, ya kan? Saya katakan PR remaja kemarin di sana, coba dulu sebutkan ciri-ciri orang yang bersukacita, yang bergembira. Langsung mereka bilang, jika dia suka senyum katanya. Memang senang sekali kita melihat orang yang senyum, ya kan? Ada orang yang melamar mau pergi ke Jepang kemarin, 3 orang, ya, diwawancarai secara
live streaming. Yang dua ini menguasai bahasa Jepang tapi dengan wajah yang tegang, ya, lengkap dengan bohi nama suwi-suwi, songonawon. Pintar dalam bahasa Jepang, menguasai pekerjaannya, tapi yang satu lagi kurang dalam bahasa Jepang, tapi mulai dari awal sampai akhir dia senyum aja terus, senyum. Dan yang diterima siapa? Yang senyum. Orang Jepang aja suka, maunya yang datang ke Indonesia ini bekerja orang-orang yang senyum. Kalau di sini tidak ada lagi bersalaman kalau pulang gereja ya. Di Herkulim itu kita bersalaman dengan jemaat, ya. Dan kita sapa, datang lagi ya Amang, saya bilang, datang lagi ya Inang. Walaupun mungkin mereka berkata begini dalam pikirannya, wih Inang pendeta ini. Kalau saya kan tepat kan gitu. Kalau jemaat di sana karena budayanya itu alon-alon, asal Kelaten, asal selamat. Tapi lama-lama kulihat jadi mengimbangi mereka kepada saya. Gembira mahita na mengulu nanti. Angkutan tangan itu na marlaururi. Marletare mahita, marlas ni roha mahita. Bersukacitalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sumber air kehidupan berbual-bual akan diserahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di Minggu Letare ini, dalam dinamika perjalanan hidup kami, ada pergerakan, ada usaha, ada perjalanan, ada perjuangan. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap mengimani penyertaan-Mu, menuntun kami dengan tiang awan dan tiang api siang dan malam. Dan kami akan menemukan sumur-sumur berkat-berkat yang berbual-bual membuat kami bernyanyi dan bersorak-sorai. Ada kalanya juga kami harus beristirahat, beribadah, dan juga menjaga kesehatan kami. Mengisi ulang tenaga kami melanjutkan perjuangan. Dan Tuhan mengantarkan kami ke cita-cita kami masing-masing. Ke masa depan kami. Karena Engkaulah sumber air kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bersemangatlah kami berletare. Walaupun ada saja yang membuat kami dalam perjalanan hidup ini harus mengalami derita, kadang menangis, kadang kesulitan, ada tekanan. Dalam semuanya itu Tuhan, Engkau sumber air, menolong kami, menyertai kami, hingga kami nanti menuju hidup yang kekal. Perjalanan yang kami tuju, perjalanan yang kami rindukan, surga kekal Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Kepadamu lah kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Terlebih anak-anak kami yang kecil bertumbuh, yang sekolah kuliah beri hikmat kepintaran, yang sedang mengikuti ujian-ujian tes, mencari pekerjaan. Juga Tuhan yang sudah patut mendapatkan pasangan hidup, yang merindukan keturunan, para janda-janda dan juga duda, yatim piatu, para orang tua kami lansia. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar dalam dinamika pergerakan hidup ini Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami, sehingga kami meyakini bahwa bersama-Mu kami berjalan di dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam sukacita biarlah nama-Mu dimuliakan. Segala pelayanan di gereja-Mu HKBP Pekanbaru dan di seluruh resort HKBP Pekanbaru ini, biarlah kami bersatu hati saling mendoakan, saling mendukung untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas bangsa negara kami, kota kami, Pekanbaru Riau ini. Di mana kami Engkau utus ke sini bekerja, melayani, berusaha, Tuhanlah yang menolong. Terpuji nama-Mu dan ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.